Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Kak Anwar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan lagi pada kesempatan hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Pencipta. Kenapa sih seperti itu? Apa sih maksudnya? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhan itu yang menciptakan alam ini itu adalah Allah. Kalian yakin adanya Allah? Yakin dong ya. Kalau kalian yakin, nanti kalau misalkan ada yang tanya, kamu yakin adanya Allah? Yakin. Buktinya apa kalau Allah itu ada? Kalian jawab apa ayo? Jawabnya seperti ini. Kamu yakin adanya Allah? Yakin. Apa bukti kalau kamu yakin adanya Allah atau Allah itu ada? Adanya alam semesta ini. Bukti adalah adanya Allah, adanya saya, manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, adanya segala makhluk yang ada di dunia ini itu adalah tanda bahwa Allah itu ada. Seperti itu ya anak-anak ya. Bagus. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan semua makhluk itu adalah Allah. Jadi kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah. Coba Pak Nur nanya sekarang, kalau meja itu ciptaan siapa? Ayo. Meja itu adalah ciptaannya manusia. Kalau kursi, pintar sama. Kursi juga ciptaan manusia, tapi yang menciptakan manusia adalah Allah. Terus kursi dari mana bahannya? Dari kayu toh. Kayu itu berasal dari apa? Pohon diciptakan oleh siapa? Allah. Ya, seperti itu. Allah itu menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini atau di alam semesta. Makhluk itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama itu adalah makhluk hidup. Contohnya
contoh makhluk hidup itu adalah makhluk yang hidup atau bergerak atau tumbuh dan berkembang. Contohnya siapa? Manusia. Manusia. Kalian semua manusia toh? Alhamdulillah, Pak Anwar juga manusia. Terus yang selanjutnya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Itu hidup. Kenapa? Karena berkembang terus. Diawali dari biji, terus cambah. Setelah cambah, pohon kecil. Setelah jadi pohon kecil, jadi pohon besar, berbuah, berbunga, terus berbuah, wis. Itu tandanya hidup, seperti itu ya, anak-anak ya. Selanjutnya juga yang terakhir adalah hewan. Hewan juga hidup. Contohnya apa? Buktinya hidup apa? Yaitu dilahirkan kecil, terus remaja, bukan remaja ya kalau hewan, langsung besar seperti itu tandanya tumbuh atau hidup. Yang kedua itu adalah makhluk yang tidak hidup. Apa contohnya makhluk tidak hidup? Tidak berkembang. Dari dulu kita lahir sampai sekarang seperti itu aja, nggak ada perkembangannya atau nggak ada pertumbuhannya. Contohnya apa makhluk yang tak hidup? Itu adalah air. Air dari dulu sampai sekarang kan sama, warnanya putih, terus nggak berkembang, terus-terusan seperti itu. Jadi mengalir terus seperti itu tandanya tidak hidup. Kenapa? Kalau kita kan tidak pernah lihat air itu makan sosis, air itu makan apa, kan nggak bisa. Karena apa? Air tidak hidup, tidak butuh makan. Terus yang selanjutnya batu juga kan sama, tidak ada pertumbuhannya, tidak ada tanda-tanda hidup. Nggak ada kan kita melihat batu lagi apa namanya, lagi mancing, nggak ada. Udara juga sama, udara yang kita hirup itu juga kan tidak hidup, dan lain-lain banyak Mas Yan ya. Semua ciptaan yang Allah ciptakan itu adalah sebenarnya untuk kita sebagai manusia. Kita itu kan makan semuanya, daging makan, tumbuhan dimakan, maksudnya sayuran, terus biji-bijian juga dimakan. Itu Allah itu sengaja menciptakan semua yang ada di sini atau di bumi ini itu untuk keperluan manusia. Makanya kurang sayang gimana Allah itu kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Makanya kita juga wajib mensyukurinya. Seperti itu ya anak-anak ya. Mensyukuri dengan cara apa? Ya, yang pertama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu adalah meyakini Allah itu ada. Yang terakhir itu adalah beribadah. Jadi bersyukur cuma bukan hanya ngomong alhamdulillah tapi nggak pernah sholat, itu bukan bersyukur namanya. Yang namanya bersyukur itu juga dengan tindakan, jadi ucapan terus perbuatan, itu yang bagus ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq artinya? Al-Khaliq itu adalah artinya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq itu sebutan atau nama Allah yang baik, termasuk Asmaul Husna ya, dan artinya adalah Allah Maha Pencipta. Semua ciptaan Allah itu disebut makhluk. Jadi kita manusia itu disebut makhluknya Allah. Yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Hewan, tumbuhan itu namanya makhluk. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Coba kalau alam semesta tok nggak ada isinya, nggak ada kehidupan di dalamnya. Jadi kenapa? Karena nggak ada makanan, seperti itu. Dan sangat teratur Allah menciptakannya. Coba kalian lihat bulan itu pasti
pasti keluarnya pada malam hari. Matahari juga sama, keluarnya pada pagi hari. Itu teratur namanya. Berulang-ulang terus seperti itu. Bumi juga sama. Bumi selalu berputar. Kenapa? Karena teratur. Kalau nggak teratur, gempa bumi, terus apa bencana. Jadi Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sangat teratur, dan pasti makhluk-makhluknya juga teratur. Contohnya tadi bulan, bintang, matahari selalu teratur, bumi juga, semuanya itu teratur. Kenapa? Karena itu bentuk ibadahnya kepada Allah. Jadi matahari pasti pagi hari, itu tanda kalau ibadahnya seperti itu. Apa itu ibadahnya? Yaitu ibadahnya itu adalah patuh kepada Khalik, sang Khalik atau pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaannya Allah itu selalu bilang seperti ini, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Nah, seperti itu. Allah kalau menciptakan sesuatu pasti bilang seperti itu. Kalau kita coba kun, 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 sampai teriak-teriak nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena kita itu manusia, nggak bisa menjadikan apa-apa, nggak bisa menjadikan makhluk. Yang bisa itu apa? Membuat meja, membuat apa namanya itu, membuat televisi, membuat itu. Nah, itu bisanya kita manusia. Kalau kita menciptakan makhluk yang hidup ya nggak bisa. Makhluk yang tak hidup juga sama, nggak bisa. Kita menciptakan air, nggak bisa manusia. Kalau Allah bisa, kenapa? Karena Tuhan kita semua. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya Allah itu juga menciptakan makhluk gaib. Apa itu makhluk gaib? Makhluk yang tidak tampak. Makhluk yang tidak tampak itu apa? Makhluk yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Apa yang tidak bisa kita lihat? Misalnya itu adalah malaikat, jin, dan setan. Itu namanya makhluk gaib. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak terlihat oleh panca indera kita. Karena panca indera kita itu terbatas, jadi nggak bisa melihatnya. Hanya Allah yang bisa melihat. Terus yang selanjutnya makhluk yang tampak. Jadi Allah juga menciptakan makhluk yang tampak. Apa yang tampak? Makhluk yang tampak itu adalah makhluk yang terlihat oleh panca indera atau mata kita. Jadi yang terlihat, misalnya kita manusia, hewan, tumbuhan, air, gunung, dan matahari, dan lain-lain. Pokoknya sesuatu yang bisa kita lihat itu namanya tampak atau terlihat. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi Allah itu menciptakan berbagai makhluk tadi ya. Makhluk yang hidup, makhluk yang tak hidup, makhluk yang gaib atau tidak nampak, dan makhluk yang tampak. Nah, seperti itulah keagungan Allah. Makanya Allah itu disebut Tuhan kita. Kenapa? Karena bisa menciptakan segalanya. Maka kita wajib meyakininya dan juga wajib bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu menjamin kehidupan kita. Dengan apa? Dengan diciptakannya tumbuhan, hewan. Itu tanda Allah itu menjamin kehidupan kita. Coba nggak ada tumbuhan, kita nggak mungkin bisa makan. Kalau nggak ada hewan juga sama, yang ada nggak ada kehidupan. Maka kita wajib beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas manusia di dunia ini dan dilahirkan di dunia ini itu adalah untuk beribadah anak-anak. Jadi beribadah itu bisa banyak. Yang pokok atau yang wajib itu adalah rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau yang lain itulah berbuat baik, terutama kepada orang tua kita, ibu terutama ya, ibu kita yang melahirkan kita, seperti itu.
karena ibu kita yang melahirkan kita dan mempertaruhkan nyawa kepada kita. Makanya harus berbakti. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, sekian dulu dari Pak Anwar. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Dadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tumakninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.